Saudara, kapal perang Republik Indonesia KRI Rigel jadi salah satu alutsista yang membantu proses pencarian dan juga evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182. Bagaimana dengan teknologi di KRI Rigel membantu proses pencarian dan sinerginya dengan para tim penyelam TNI Angkatan Laut? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dan juru kamera Chandra Kurnia. Diambil dari nama bintang paling terang di rasi Orion, KRI Rigel juga jadi titik terang penemuan lokasi serpihan ataupun puing pesawat serta bagian kotak hitam yakni flight data recorder dari Sriwijaya Air PKCLC yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Setidaknya selama kurang lebih 12 hari proses evakuasi mulai dari jasad, puing dan juga bagian kotak hitam dicari, ada 3 teknologi yang paling menonjol yang paling banyak digunakan mulai dari sensor dengan sonar, kapal selam mini dan juga magnetometer. Bagaimana peran dan fungsi masing-masing dari teknologi ini yang dimiliki oleh KRI Rigel? Oleh karenanya detailnya saya akan langsung tanyakan dengan Komandan Satuan Survei dari Pushidros TNI Angkatan Laut, Kolonel Dian Primana yang ada di belakang saya ini. Izin Pak Dian, maaf mengganggu waktunya sebentar. Pak Dian, ini kita berada di anjungan dari KRI Rigel. Pak, yang ingin saya tanyakan, ini ada sejumlah teknologi yang paling menonjol Pak ketika digunakan dalam operasi SAR, yakni mulai dari sensor dengan sonar, kemudian kapal selam mini dan juga magnetometer Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak fungsi dan peranan masing-masing dari teknologi tersebut di operasi SAR khususnya untuk pencarian korban ataupun puing-puing pesawat dari Sriwijaya Air PKCLC Pak. Terima kasih Mbak. Dengan senang hati kami ingin membagi informasi ini. Pukul 1.00 tanggal 10 berarti dini hari, kapal tolak dari JSCT menuju ke lokasi. Dan sampai sini pukul 3 dini hari. Pukul 3 dini hari, sekitar 3.15 kita menyalakan HIPAP, High Precision Acoustic Position System itu, yang bisa menangkap sinyal emergensi dari black box itu. Ternyata pada saat itu kita masih belum mendapatkan sinyal pada saat itu. Nah, kami putuskan di lokasi yang diduga itu kita melaksanakan investigasi menggunakan multi beam echo sounder seperti ini. Kita di daerah sini menggunakan multi beam echo sounder, kita sapu, kita menemukan diduga serpihan di lokasi yang diduga tadi jatuhnya pesawat itu. Dan akhirnya pada pagi tanggal 12 Januari awalnya ditemukan oleh beacon di Selam Bayar, beaconnya dari CVR, terus begitu sorenya juga beaconnya dari FDR, juga FDR-nya ditemukan pada saat, dan lokasinya adalah di sekitar puing-puing yang besar itu. Pak Dian, ada sejumlah teknologi yang tadi Bapak sebutkan, yakni mulai dari multi beam echo sounder, Pak. Kemudian juga ada ROV dan juga magnetometer dan juga tadi ada HIPAP, Pak. Kalau secara sederhana, Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, fungsi dan peranan masing-masing ini, fungsi teknologi ini apa sih, Pak? Ya, sebenarnya multi beam echo sounder kami menggunakan IM2040 ini adalah untuk mengukur kedalaman laut dengan bentuk bisa kita membuat 3 dimensinya. Dengan multi beam itu sehingga kita bisa mencitrakan apa sih yang ada di dasar laut nih. Kalau misalnya dia pesawat itu utuh, mungkin kita bisa mendapatkan pesawat. Misalnya kapal tenggelam, kita bisa mendapatkan citra benar-benar kapal sehingga kita yakin itu apa target di bawah itu. Tapi karena ini sudah hancur, berkeping-keping, tapi kita bisa mendeteksi itu. Dan kita kuatkan lagi dengan HIPAP itu. HIPAP itu sebenarnya alat penentu posisi kalau kita menurunkan ROV atau kita menurunkan IUV. Tapi bisa sinyalnya, bisa kita gunakan untuk menangkap sinyal emergensi dengan kita setting pada frekuensi 37.5 itu. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk mencari black box ini sendiri. Terima kasih Pak Dian atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak, semoga tetap sehat selalu. Dari Kepulauan Seribu, Diana Valencia, Chandra Kurnia melaporkan untuk Kompas TV.